Justru disitulah saya malah mendekatkan diri dan mencari Tuhan gitu. Jadi mungkin ya itu jalan yang memang sudah Tuhan takdirkan. Jadi saya bersyukur bahwa sehingga di saat-saat sulit di dalam hidup saya masih berada di dalam jalannya. Dan maksudnya saya selalu percaya the invisible hand of God, tangan Tuhan yang mungkin nggak terlihat, itulah yang selalu bisa mengarahkan, yang bisa memeluk, yang bisa menjaga gitu. Sehingga ya walaupun saya susah, ya saya tetap selalu bisa berpikir hal-hal yang baik, berucap hal yang baik, dan melakukan hal yang baik gitu. Ini juga yang waktu itu aku kasih ilustrasi juga di dalam sebuah video yang kebetulan waktu itu sempat viral juga. Jadi aku bilang sama seperti burung gagak. Burung gagak itu satu-satunya burung yang berani nemplok di pundaknya burung elang dan matok-matokin lehernya gitu, berusaha untuk mengganggu. Tujuannya apa? Tujuannya ganggu aja gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan si elang? Dia nggak noleh, dia nggak berantem, karena itu kan yang diinginkan kan, berkelahi dan berantem gitu. Tapi yang si elang lakukan ya udah, dia hanya diam, dia mengepakkan sayapnya, dan dia terbang lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi lagi, sampai suatu saat ketika berada di sebuah ketinggian, oksigennya berkurang, dan si burung gagak ini akhirnya jatuh dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat yang nonton Vena Melinda Channel. Kali ini ada yang menarik ya, karena di sebelah aku adalah seorang pengusaha cantik dan juga motivator yang katanya nomor 2 paling tajir melintir di Indonesia Raya ini. Siapa lagi kalau bukan Mary Riana? Yeay. Terima kasih. Baru dengar loh itu ada motivator paling tajir. Aku sudah mensurvei. Oh iya. Mary, aduh pokoknya kayaknya nih bener-bener motivator aku juga hari ini. Aduh, terima kasih. Karena ternyata ini maksudnya yang entrepreneur yang satu-satunya perempuan kayaknya di Indonesia. Kayaknya banyak banget followersnya, subscribernya, dan juga setiap hari kalau aku lihat di Instagramnya memotivasi orang ya. Thank you. Dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Terima kasih. How are you today? I'm good, thank you. Terima kasih sudah mengundang. Akhirnya ketemu dengan seseorang yang memang sudah aku tonton dari sejak aku remaja. Orang jadul kayaknya. Baru kali ini benar-benar ketemu dengan aslinya. Alhamdulillah. Jadi aku sama Mary ini beda 8 tahun ya. Tapi ternyata sepak terjangnya seorang Mary Riana tuh aduh nodap. Aku aja nggak pernah difilmin sama produser. Dia sudah dibuatkan filmnya gara-gara bukunya laris manis ya. Terima kasih. Dan aku nonton loh. Betul. Thank you udah menyempatkan nonton. Iya, karena buat aku nih yang meskipun udah tua ya guys, tetap yang namanya motivator itu buat diri kita penting banget. Kadang-kadang kita harus belajar dari kehidupan orang. Apalagi key of success-nya Mary itu udah luar biasa banget. Nah, aku nggak mau berbasa-basi. Ini tadi aku buka juga open Q&A, tapi nanti aku akan bacakan. Sekarang aku mau nanya dulu sama Mary. Panggilannya Mary apa Riana sih? Biasanya Mary. Oh, Mary. Tapi kalau di rumah papa mama manggilnya Ria. Oh, Ria. Gitu. Jadi aku manggilnya apa? Mary aja. Oh, Mary. So kayak mama papanya mau manggil Ria ya, so akrab gitu. Tapi Mary, aku tuh termasuk kagum ya, karena jarang banget biasanya tuh orang yang dijadikan film tuh orang-orang yang bukan motivator lah gitu.
kayaknya baru pertama ya di perfilman Indonesia dirimu menjadi inspirasi produser industri perfilman Indonesia untuk dibuatkan film. Terima kasih. Rasanya gimana? Bersyukur itu satu hal yang nggak pernah saya bayangkan akan terjadi dalam hidup saya, bahwa kisah nyata perjalanan hidup saya ternyata bisa diangkat ke layar lebar. Nggak pernah kebayang bahwa sesuatu yang memang menjadi air mata, menjadi kesulitan, menjadi perjuangan, akhirnya bisa menjadi sebuah kekuatan untuk siapapun juga yang menontonnya. Jadi itu bersyukur banget anugerah Tuhan. Dan hari ini aku pengen bilang dulu kepada semuanya, jadi kalau tadi Mbak Vena bilang, wah hebat segala macam, bla bla bla, aku sungguh-sungguh bukan siapa-siapa. Jadi aku juga, saya yakin masih punya banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang mungkin aku tidak ketahui. Ya, tapi aku thank you banget udah ada di sini. Aku ingin bisa membagi apapun juga yang bisa saya bagikan. Mungkin saya nggak bakal bisa menjawab semua pertanyaan karena saya bukan kamus juga, nggak semua pertanyaan mungkin saya tahu jawabannya. Tapi semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Ya, dan ini Mbak Vena itu sangat rendah hati sih. Karena kalau tadi dibilang saya itu cuma satu di layar lebar, Mbak Vena ini udah setiap hari di layar kaca, udah nggak tahu tuh ratusan ribuan mungkin layar kaca. Tapi belum pernah, karena gini, kalau difilmkan itu biasanya kan dari buku yang benar-benar menjadi trendsetter lah gitu. Kalau kita bicara motivator di Indonesia yang cewek itu kan sedikit, harus diakui ya. Thank you. You're the one kali ya, masih ya. Yang muda, yang masih terus, karena apa? Ini digitalnya, bisnis digitalnya banyak banget. Kalau tadi aku lihat nih ya guys ya, tadi aku iseng-iseng survei siapa sih Mary Riana, apa aja sih yang dikerjain. Nggak taunya nih guys tuh ya, coba aku bagikan. Ini kalau orang jadul begini ya, pelan nyarinya, tapi pasti. Nah ini kalau nggak salah tuh, sosial medianya tuh, di sini juga aku lihat ada Mary Riana Digital Learning, ada corporate, ada in-house training, terus ada sampai ke apa nih ya, Kids and Teens Education. Jadi bukan hanya sekedar bikin buku, kemudian jadi entrepreneur, tapi kok eksisnya terus menerus ya. Itu apa sih yang pengen di-achieve sebetulnya? Iya. Nah mungkin ini satu hal yang mungkin banyak orang yang awalnya nggak tahu, kirain Mary Riana bisa berhasil karena sebagai motivator, atau mungkin kayak tadi kan motivator yang difilmkan. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu background saya sarjana teknik elektro yang memulai bisnis di Singapura. Jadi sebelum jadi pembicara, sebelum jadi motivational speaker yang seperti yang sekarang, ya sebenarnya saya pengusaha biasa, pengusaha yang memang mencoba mencari cara untuk bisa berhasil sukses di negeri orang. Anak perantau yang awalnya ke perbatasan, yang gara-gara kerusuhan 98 ya terpaksa harus merantau. Ya tapi justru disitulah mungkin akhirnya ya pengalaman saya itu bisa diangkat ke buku dan juga di layar lebar. Dan pada saat itu juga kebetulan produsernya Pak Manoj Punjabi dari MD Pictures, ya, karena di zaman-zaman itu perfilman sedang rame-ramenya mengangkat kisah nyata ya. Jadi sebelum film Mary Riana tuh film Habibie dan Ainun yang diproduseri juga oleh Pak Manoj. Jadi dari situlah akhirnya ya bisa diangkat ke layar lebar gitu. Nah, 16 tahun saya tinggal dan besar di Singapura, kedua anak saya juga dua-duanya lahir di Singapura, Mbak Vena. Nah, cuma dari situlah akhirnya muncul sebuah mimpi yang baru, kerinduan baru, jadi tahu purpose hidup saya, dan itulah yang membuat saya berani untuk meninggalkan sesuatu yang sudah sangat baik di Singapura dan kembali tinggal dan menetap di Indonesia untuk memulai sesuatu yang baru. My passion is in education, karena kebetulan waktu itu juga udah punya anak, jadi fokusnya daripada cuma ngajarin anak-anak saya, kenapa nggak sekalian saya bagikan? Nah, jadi yang pertama kali saya buat tuh justru buat kids and teens. Jadi, ini yang pertama ya. Jadi yang setiap anak terlahir dengan kemampuan, maksudnya apa nih tujuannya nih? Seperti kayak akademika atau learning center sebenarnya? Iya, jadi sekarang kita punya learning center, kita juga ada camp, kita juga ada digital learningnya, ngajarin anak-anak. Kayak tempat les kita, Mary Riana Learning Center tuh kayak tempat les, tapi kita bukan ngajarin pelajaran sekolah, kita ngajarin life skill. Jadi public speaking, character building, smart learning. Gitu. Jadi bukan hanya bermain ya anak-anak, itu salah ya. Karena kadang-kadang orang tua khususnya mikir masa anak-anak nggak boleh terganggu. Padahal sebenarnya dari anak kecil udah bisa di-build ya karakternya, kemudian apa sih passionnya dia.
lewat yang kayak gini-gini ya. Betul, itu yang aku percayai karena saya mau anak saya itu bukan hanya dapat nilai bagus di sekolah, tapi dia punya nilai kehidupan yang baik gitu, dia punya pegangan yang baik, dia punya fondasi yang baik, dia punya kepercayaan diri yang baik. Nah, jadi as simple as that sih, pemikiran bahwa saya ingin menanamkan hal-hal yang begitu kepada anak saya, ya sekalian juga saya bagikan. Jadi lewat camp, lewat learning center. Jadi itu awal mulanya Mary Riana Group di Indonesia tuh berolah dari situ. Nah, tentu saja sekarang ya puji Tuhan, Tuhan kasih banyak rezeki, banyak ekspansinya kemana-mana ya, sampai namanya Mary Riana Organization. Waduh, itu sampai big company jadinya ya sekarang ya. Iya, puji Tuhan sekarang kita punya beberapa lini bisnis. Jadi selain di education, saya juga masih aktif bikin konten, creating positive contents di YouTube, di social media, di TikTok. Dan sekarang sebenarnya Mary Riana lebih sebagai investor. Jadi kita bikin venture builder untuk membantu para UKM-UKM bagaimana mereka juga bisa mengachieve the first $1 million company, membuild this $1 million company. Jadi sekarang kita ada beberapa portfolio berbagai macam lini bisnis. Jadi bukan hanya edukasi, jadi ada di kuliner, kita juga ada di bidang marketing, ada 13 sekarang yang under kita nyebutnya MDco. Oke. Nih guys ya, buat ibu-ibu nih khususnya yang punya usaha rumahan. Nah, ini PR ya. Punya usahanya bagus, produknya bagus, tapi nggak ngerti gimana jualannya. Sementara sekarang zaman digital, bener nggak? Betul. Nih gimana caranya untuk connect sama Mary Riana tuh gimana? Persyaratannya apa nih? Mungkin bagi yang nonton kan mau gabung, mau join. Boleh dengan senang hati. Jadi kita memang bikin MDco. MDco itu ya memang venture builder, ya memang kita fokusnya untuk bisa membuild membantu mereka di bidang branding dan juga strategic resources gitu. Nah, jadi beragam sih, ada yang kuliner, kita juga punya catering sehat, ada juga yang bisnisnya untuk anak-anak gitu, ada juga yang learning center juga, jadi bervariasi. Jadi intinya simple banget kalau misalnya kalian punya usaha, intinya asalkan usaha sudah berjalan, sudah ada tim, sudah ada produknya, dan mungkin sudah ada omset lah ya, karena kan at least itu harus proven dulu, bukan cuma sekedar ide. Mungkin sekitar 100 juta per bulan masih oke, sekitar 1 M per tahun. Nah, dan berpotensi untuk bisa men-scale sekitar 15 M setahun dalam waktu sekitar 2 tahun. Nah, jadi dari situ biasanya nanti kita akan curate dan kita akan bantu. Gitu. Tapi jangan berkecil hati, nggak apa-apa, nanti bisa DM kontak saya juga boleh. Ya, jadi dengan senang sekarang hati. Gampang banget guys ya, kalau kalian ngefans sama Mary Riana itu banyak banget platformnya. Jadi don't worry, be happy. Nggak ada Instagram, ada YouTube. Habis itu ada TikTok. Ini kayaknya benar-benar anak muda yang bisa jadi inspirasi ya. Jadi teknologi, digitalisasi, dan globalisasi itu dimaknai dengan baik ya. Nah itu guys, nah tapi aku pengen tahu deh, ini kan kalau nggak salah di filmnya ya? Iya, nonton soalnya. Nonton, so sweet banget, ada percintaannya sama suaminya. Nah tapi kalian ini adalah mungkin jarang banget ada husband and wife bisa bikin bisnis bareng, dan ternyata kalian menjadi satu kekuatan yang besar gitu. Sebenarnya gimana sih caranya? Ya mungkin bisa sharing ya. Biasanya kalau suami istri itu kalau udah bisnis tuh kayaknya, aduh, ada yang suaminya dengan egonya, nggak bisa, lu jangan kasih ide, nih gue gitu. Sebenarnya kalian tuh makin solid tuh, bisa di-share nggak? Thank you loh udah nonton dan ingat bahkan. Oh ingat, saya belum amnesia kok. Jadi itu satu hal yang saya syukuri sih. Itu seperti yang di filmnya, betul. Jadi saya ketemu sama pacar saya yang sekarang suami saya, itu justru di saat susah. Jadi gara-gara kerusuhan 98, dia awalnya tadinya mau kuliah di Amerika, cuma karena uangnya nggak cukup, akhirnya cuma nyampainya Singapura. Saya awalnya mau kuliahnya di Jakarta, karena memang nggak punya uang untuk ke sana. Tapi karena kerusuhan, akhirnya pemerintah Singapura mengulurkan bantuan dan akhirnya bisa ke Singapura. Jadi udah ketemu. Nah, tapi justru di saat pertemuan itulah, di saat kita ketemunya pun juga sebenarnya di komunitas agama gitu, Mbak Vena. Jadi di saat saya sedang mencari Tuhan, nggak lagi mikirin pacaran sebenarnya. Saya sungguh-sungguh sedang mencari Tuhan karena jauh dari orang tua, membuat saya ingin dekat gitu dengan Sang Pencipta. Tapi justru di saat saya mencari Tuhan, ya Tuhan malah mengirimkan malaikatnya yang akhirnya menjadi pendamping hidup saya gitu. Jadi kita sama-sama susah, sama-sama berkekurangan, sama-sama orang susah merantau di negeri orang, tapi sama-sama punya mimpi besar untuk mengubah hidupnya gitu. Jadi ya
kita berjuang bersama Mbak Melin, Mbak Vena dari sejak lulus kuliah, ditipu bareng juga. Ya, aku nonton itu detail ya filmnya. Iya, nangis bareng, sedih bareng, keringat bareng gitu. Tapi ya disitulah kita saling melengkapi dan saling menguatkan sih. Karena tahu ya karakter masing-masing ya. Betul, karena saya dan suami saya itu dua orang yang sangat berbeda dari segi cara berpikirnya, dari segi karakternya, bahkan makanannya aja berbeda. Dia tuh sukanya daging, saya nggak bisa makan daging. Saya sukanya seafood, sedangkan dia alergi kalau makan seafood. Jadi bayangkan segitu bedanya sampai makanan aja bisa beda. Jadi apa yang menyatukan kalian? Mimpi itu? Tapi mimpi dan mimpi dan iman sih itu dua hal yang selalu menyamakan kita. Karena saya percaya mau sebeda-bedanya orang, tapi kalau akarnya masih tetap sama, ya dia nggak akan jauh kemana-mana gitu, tetap mengakar ke hal yang sama gitu. Jadi ya itu sih yang membuat kita percaya bahwa kita punya iman yang sama, kita punya tujuan yang sama, dan saya tahu tujuannya kan sama-sama baik ya, supaya kalau kita bikin bisnis kan ingin mensejahterakan keluarga juga gitu kan, ingin berbuat baik, buka lapangan jadi berguna juga gitu. Ya. Karena tujuan akhirnya pasti baik dan tujuannya sama. Jadi prosesnya mungkin kita berbeda pendapat, ya kita tahu ini hanya untuk mengasah dan memperkaya keputusan kita aja gitu. Jadi argue pasti iya. Ya tapi gimana caranya, kan kadang-kadang kalau laki tuh ego ya, apalagi kalau dia punya perusahaan, ada istrinya, nah in front of the staff gitu. Kadang-kadang gimana cara, apa Meridiana yang lebih adjustable atau gimana? Mungkin kasih sharing sedikit gitu. Dua-duanya sih Mbak Vena. Jadi pertama-tama kita selalu sudah punya ranahnya masing-masing. Siapa yang menjadi decision maker. Jadi kalau misalnya di urusan bisnis itu suami saya yang menjadi decision maker. Beberapa keputusan-keputusan itu ya pasti akan dia yang ngambil. Tapi kalau ada beberapa hal, contohnya misalnya kayak di content creations, nah itu saya yang mengambil keputusan. Jadi kita punya tahu bagian-bagiannya masing-masing, sehingga walaupun nanti kita harus bertukar pikiran atau berbeda pendapat, keputusan akhir adalah di orang tersebut. Dan apapun keputusannya, ya kita akan selalu support, tidak menyalahkan, tidak mempertanyakan, walaupun kalau mungkin hasilnya nanti salah dan tidak baik, tetap we should never look back dan tuh kan gue bilang apa gitu. Ya jadi begitu kita tahu ranah kita masing-masing, siapa yang menjadi decision maker. Berarti harus respect ya? Oh definitely. Ya. Jadi harus yakin bahwa keputusan suami adalah keputusan yang paling benar. Begitupun sebaliknya. Betul. Dan itu yang selalu saya ingatkan juga. Karena kan kalau suami istri sama seperti kita wanita, kita pasti ingin unconditional love. Oh oke. Mau kita sudah tua, keriput, gemuk, tetap harus dicintai, unconditional love. Betul. Gitu. Nah, menurut saya sama seperti kayak wanita dibutuhkan unconditional love, pria itu juga butuh unconditional respect. Mau apapun keputusannya, benar salah, apapun akibatnya nanti, mereka tetap harus bisa dihormati gitu. Abi maaf ya, Mena suka nyalain Abi. Oh jadi gitu. Jadi kalau cewek itu unconditional love, kebutuhannya. Kalau cowok unconditional respect. Keren banget ya. Kayaknya sebentar lagi saya bisa kayak Meridiana ya. Menjadi motivator emak-emak di atas 50 tahun. Tapi Mary, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, Mary kan emang ya fighter lah, boleh dikategorikan ya gitu. Jadi titik terendahnya tuh pas apa? Pas yang nggak bisa makan di Singapura, apa pas yang mana sebenarnya? Karena seorang motivator itu kan dia bisa memanage semuanya, sehingga dia keluarlah yang namanya underdognya dia kan gitu. Nah di titik mana yang akhirnya keluar nih underdog gue di tengah-tengah kelaparan itu di negara orang, apa di mananya sebenarnya? Betul. Jadi kalau kita balik lagi ke cikal bakal titik terendah yang pertama kali saya rasakan, itu selalu balik ke ketika saya merantau hidup di Singapura 2 tahun pertama. Karena itu nggak mudah ya. Kita tahu manusia sabar, apalagi dari mama tuh selalu ngajarin tentang kekuatan iman gitu, jangan pernah menyerah. Tapi ketika kita dihadapkan dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan, keterbatasan, kurang uang, kurang percaya diri, nggak ada siapa-siapa, dan nggak ada perubahan gitu kan, lama-lama rasa keterbatasan itu berubah menjadi sebuah kekecewaan. Oh pernah tuh? Pernah banget. Dan kekecewaan itu berubah menjadi sebuah kemarahan gitu kan, marah terhadap keadaan, marah terhadap situasi, merasa
kenapa ini harus terjadi dan Kenapa gue, seterusnya gitu ya. kan. Ya tapi tanpa saya sadari ya itu kan victim mindset ya, itu kan sebuah spiral negatif yang sebenarnya hanya bisa mencelakakan diri saya sendiri gitu. Nah jadi justru di saat titik terendah di dalam hidup saya itulah menjadi titik pijakan untuk saya bangkit kembali menata hidup. Lebih tepatnya di ulang tahun ke-20. Jadi di titik pas 20 tahun? Ulang tahun ke-20. Di saat itulah saya menyadari bahwa nggak ada gunanya saya menyalahkan keadaan, nggak ada gunanya saya ngasihani diri saya sendiri. Dan di saat itulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Jadi saya bilang dan saya tekad, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, saya sudah bisa bayar hutang, saya sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Dan saya bilang, pokoknya sebelum kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Gitu. Nah, dan jadi alhamdulillah proven puji ya. Tuhan. Jadi berawal dari mimpi. Makanya bukunya judulnya Mimpi $1 Juta gitu. Iya. Nggak, di 20 tahun itu berarti kan sudah ada di Singapura. Udah. Itu pas momentum apa? Pas lagi kelaparan, apa pas lagi tidak dianggap orang, Iya. atau gimana sih? Karena Di hari ulang tahun, tepat di hari ulang tahun. emang di hari ulang tahun itu sendiri ya? Sendiri, kan masih sendiri, belum orang tua kan masih di Jakarta. Maksudnya sendiri, terus nggak bisa celebrating. Ya, Kira-kira seperti itu ya. Terus, betul. Itu of course itu runtutan dari kejadian ya, Mbak Oke, Vena. oke. Jadi memang di keluarga saya, walaupun saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, yang punya banyak hal, tapi satu hal yang selalu spesial itu adalah hari ulang tahun. Jadi itu dari sejak kecil gitu kan, selalu dirayain, walaupun bukan rayain besar-besaran ya, tapi ada papa, mama, adik-adik gitu, terus mama biasa bikin kue, bikin sendiri, terus ya kita Ya, rayain vibes-nya bareng beda lah, gitu. tiba-tiba sendiri gitu Nah ya. jadi ketika saya harus sendiri, di tengah keramaian hiruk-pikuk kota Singapura yang ramai, tapi saya merasa Iya. kesendirian gitu, dan disitulah saya merasa bahwa mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini gitu kan. Kalau selama itu saya selalu menangisi hidup saya, meratapi hidup saya gitu. Mau sampai kapan saya terus-menerus mengeluarkan air mata ini gitu. Saya mau semua air mata saya tuh nggak boleh sia-sia gitu. Saya nggak mau jadi orang cengeng, ya kan. Anak cengeng tuh bisa jadi apa gitu. Betul. Jadi ya di saat itulah saya disadarkan, ya mungkin Tuhan masih baik ya. Tuhan menyadarkan kepada saya bahwa oke, kalau kamu mau berubah, yuk bangkit, yuk coba gitu. Di saat itulah mungkin saya merasakan bahwa walaupun saya nggak punya siapa-siapa, walaupun saya mungkin sendiri di situ, ya tapi ada orang-orang yang selalu mencintai saya dan memberikan doa-doanya gitu pada saya dan mengharapkan saya untuk bisa berhasil juga gitu. Nah jadi disitulah akhirnya di malam di saat saya ulang tahun ke-20 itulah saya mengambil keputusan, mengambil penuh tanggung jawab saya. Hidup saya tanggung jawab saya. Ya. Mau sukses mau gagal itu tanggung jawab saya gitu. Dan kalau itu tanggung jawab saya berarti kan saya bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jadi itu sih sebuah rentetan kejadian di hari yang sangat spesial yang membuat saya berpikir dan membuat saya berani untuk oke, yang lalu lupakan, yang ada di depan jalankan. Tapi ini agak rare ya, karena biasanya kan kalau Mary ini kan performance kan bagus ya. Ini mungkin banyak juga perempuan-perempuan di luar sana yang kalau dalam kejatuhan dia secara finansial dia pengen cari yang instan aja gitu. Kenapa Mary Riana berpikir apa karena kuatnya iman atau memang didikan orang tua tidak tergoda hal-hal yang sebetulnya instan tadi? Karena banyak kan kalau kita lihat, mungkin kita bisa sharing ya, menyadarkan mungkin pada saat ini yang nonton Vena Melinda Channel, aduh gue lagi terpuruk, duit gue nggak ada, orang tua gue perantau dan lain sebagainya. Tapi kan yang namanya opportunities kan banyak, apalagi yang negatif ya, yang menjadikan kita instan lah gitu. Mungkin bisa sharing nggak, gimana caranya kita bisa memilih, kan tadi bilang hidupku adalah tanggung jawab aku. Ya tanggung jawab tuh kan ada macam-macam, pilih yang positif atau yang negatif. Gimana caranya merubah mindset kita di keterpurukan, pilih yang positif. Meskipun rasanya tuh kan capek banget, pasti kan. Kalau namanya kerja kan nggak ada yang nggak capek. Sementara kalau cewek yang udah good looking, aduh daripada yang capek mending gue ambil yang instan. Padahal itu mungkin tidak menjadikan sesuatu nanti. Gimana tuh caranya? Saya bersyukur karena at least pada saat dulu saya di Singapura, lingkungan tempat saya berada tidak menyuguhkan atau
apa ya, setiap hari saya tidak bertemu, saya berada di dalam lingkungan-lingkungan yang sangat baik. Namanya juga anak kuliah kan, pasti kan lingkungannya semua kuliah gitu. Dan zaman dulu kan juga belum ada sosial media yang mungkin bisa ada banyak hal dan seterusnya gitu. Saya Tapi bersyukur. Singapura nightlife-nya kan banyak. Oh jadi nggak pernah nih ya, bener-bener irit banget ya, hanya fokus belajar gitu ya. Oh iya dong, karena kalau mau jangankan mau keluar-keluar Mbak Vena, kalau mau ke kampus aja kan kampusnya besar banget tuh. Terus kan biasa ada bus kan supaya biar lebih gampang. Busnya itu udah paling murah 10 sen contohnya ya untuk dari kampus satu ke kampus yang lain. Demi 10 sen aja saya rela untuk jalan kaki keringetan selama setengah jam daripada bayar 10 sen hanya untuk naik bus supaya nyampe lebih cepat. Jadi untuk kampus aja saya sampai segitu ngiritnya, apalagi untuk keluar dari kampus dan yang tadi mungkin apa shopping lah gitu kan atau hangout gitu, nggak ada hangout sama sekali, Justru nggak ada. itu kayak justru dewa penolong ya, karena keterbatasan itu jadi bergaul sama orang yang bener-bener berarti. Iya nggak sih? Ya mungkin juga itu salah satunya. Cuma kembali lagi kayak tadi Mbak Vena, mungkin Gimana tadi kan memilih? saya bilang ya, ketika saya jauh dari orang tua, ya justru Umur disitulah, muda ya kan. iya betul. Justru disitulah saya malah mendekatkan diri dan mencari Tuhan, gitu. Jadi mungkin ya itu jalan yang memang sudah Tuhan takdirkan. Jadi saya bersyukur bahwa sehingga di saat-saat sulit di dalam hidup saya masih berada di dalam jalannya. Dan maksudnya saya selalu percaya the invisible hand of God, tangan Tuhan yang mungkin nggak terlihat, itulah yang selalu bisa mengarahkan, yang bisa memeluk, yang bisa menjaga gitu, sehingga ya walaupun saya susah ya saya tetap selalu bisa berpikir hal-hal yang baik, berucap hal yang baik dan melakukan hal yang baik gitu. Jadi itu sih. Jadi terjaga lah saya intinya ya. Ya. Tuh Karena guys. nggak tahu juga bisa ngapain. Tapi ini menarik ya. Jadi guys, intinya ya kalau kita jadi orang tua, apa yang diceritakan sedikit sama Mary Riana itu membuka wacana kita semua sebagai orang tua. Yang namanya penjagaan anak itu bukan karena kita kasih duit yang banyak, tapi penjagaan adalah doa dan didikan agama yang baik. Jadi aku ambil begitu ya kesimpulannya. Iya, betul. Jadi kalau kita mau sukses, anak kita mau ditempatkan di mana aja, kalau dia dalam penjagaan Tuhan, insya Allah dia akan selamat. Dan malah mungkin jadi sukses. Apalagi ketemunya di tempat ini ya, kemarin sama suami. Oh iya, tempat pendalaman agama. Nah, itu yang baru benar ya guys. Nah, ini ada pertanyaan. Ini aku pengen langsung aja membacakan ya guys ya. Banyak banget yang ngefans sama Mary Riana. Karena buat aku, buat kalian yang nonton, yang lagi belum ada kerjaan, hayo bangun, karena Mary Riana itu menyediakan banyak sekali kalimat-kalimat motivasi ya. Nanti boleh dibacain banyak banget tuh. Kalau aku baca kayaknya kita jadi kayak semangat gitu ya. Nah ini dari Cipuh HQCB. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang berusaha menjatuhkan nama baik kita? Padahal kita sangat menjaga nama baiknya dan berusaha menjaga diri untuk tidak frontal. Tuh. Iya. Ya, lupakan aja. Semakin kamu kasih perhatian, semakin itu yang dia inginkan kan. Ya karena mau sebaik-baiknya orang pasti, maksudnya ketika orang itu udah nggak suka, ya mau sebagaimanapun kamu menjelaskan, pasti selalu akan ada hal-hal yang dia nggak akan suka dan dia nggak akan bisa mengerti akan hal itu. Jadi kalau ada haters cuekin aja ya? Cuekin aja, kan katanya haters itu adalah fans yang tertunda ya. Jadi serius tuh? Bener-bener. Jadi kita pasti tebel kuping dong nih? Serius. Karena ini juga yang waktu itu aku kasih ilustrasi juga di dalam sebuah video yang kebetulan waktu itu sempat viral juga. Jadi aku bayangin, aku bilang, sama seperti burung gagak. Burung gagak itu satu-satunya burung yang berani nemplok di pundaknya burung elang dan matok-matokin lehernya gitu, berusaha untuk mengganggu. Tujuannya apa? Tujuannya ganggu aja gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan si elang? Dia nggak noleh, dia nggak berantem, karena itu kan yang diinginkan kan, berkelahi dan berantem gitu. Tapi yang si elang lakukan, ya udah dia hanya diam, dia mengepakkan sayapnya dan dia terbang lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi lagi, sampai suatu saat ketika berada di sebuah ketinggian, oksigennya berkurang dan si burung gagak ini akhirnya jatuh dengan sendirinya, gitu. Nah, jadi menurut saya di hidup ini kita juga harus bijak. Ada beberapa hal, ada banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita kasih perhatian, sama seperti si burung gagak tadi. Buang-buang waktu lah ya. Buang-buang waktu, ya kan? Karena emang itu maunya dia dan nggak perlu dibalas seperti caranya dia. Kalau seperti itu apa bedanya kita dengan dia gitu kan? Ya jadi ya kita hanya fokus kepakan sayap dan terbang lebih tinggi lagi. Terbang lebih tinggi artinya introspeksi diri, perbaiki diri, upgrade diri, dekatkan dengan yang di atas, berbuat lebih banyak lagi. Jadi
hanya dengan itulah ya kita bisa naik ke atas. Dan akhirnya orang-orang yang nggak suka dan mengganggu ya dia akan cari mangsa lainnya yang bisa diganggu. Simpel banget ya hidup ini sebenarnya ya. Tapi aku yakin ya seorang Mary Riana bisa ngomong kayak begini karena berdasarkan pengalaman hidup. Iya. Jadi merasa blessed nggak? Karena gue dulu pernah susah. Sangat. Menjadikan gue orang yang seperti ini, ideologinya, pola pikirnya. Yang paling penting kan orang pola pikir. Ya. Kalau orang pola pikirnya salah, dia akan terjerumus sendiri. Ya. Nah, sementara banyak orang sekarang pola pikirnya ngaco. Karena tidak tahan terhadap bagaimana dunia ini kan menawarkan hal yang kayaknya hedon lah dan lain sebagainya. Tapi kalau aku lihat Mary Riana ini tetap napak ya, down to earth. Padahal kalau boleh dibilang sekarang sukses ya, tapi tetap iling kan jarang. Biasanya orang kalau udah sukses ada arogansi di situ, ada rasanya kayak pengen gue tuh gimana pamer. Tapi kayak dari Mary Riana aku lihat di semua Instagram dan sosial media dia lebih passion untuk membagi kesuksesan daripada memamerkan kesuksesan itu sendiri. Iya, iya. Kenapa? Amin. Terima kasih. Bener nggak? Ya, itu setuju dan itulah juga yang selalu saya usahakan untuk menggunakan platform media apapun juga yang Tuhan percayakan kepada saya menjadi tempat untuk saya bisa menyalurkan dan menyuarakan hal-hal yang baik. Dan menurut saya bersyukur sih, maksudnya susahnya hidup membentuk saya menjadi wanita yang tangguh dan nggak mudah menyerah. Sulitnya hidup membuat saya bisa menghargai ketika sekarang saya sudah bisa lebih berhasil dan terberkati, ya saya bisa menghargai hasilnya. Ya. Kesulitan hidup membuat saya bisa lebih berempati. Karena kita kan pernah berada di dalam situasi itu kan. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin sedang berproses, kita bisa merasakan dan bisa lebih berempati dengan prosesnya mereka gitu. Dan sama itu juga yang membuat saya mungkin ya walaupun tidak mudah ya, tapi setiap hari saya sungguh-sungguh berdoa dan mencoba mencoba untuk bisa lebih mengerti dan memilah gitu harus seperti apa. Kayak tadi kan misalnya Mbak Vena bilang misalnya ada orang yang nggak suka atau mungkin ada yang gagal atau mungkin ada keputusan yang salah, ya kan? Ya kita coba untuk lebih memahami. Mungkin ada alasan yang men-trigger dia melakukan hal itu. Mungkin karena situasi yang tidak baik yang sedang dihadapi atau mungkin ada hal-hal lain yang men-trigger dia untuk melakukan hal itu. Ya jadi ya tetap berprasangka baik aja sih terhadap apapun yang hidup berikan kepada kita. Iya. Tapi belum dijawab, kenapa kok lebih suka istilahnya memotivasi orang ketimbang memamerkan keberhasilan itu? Iya, karena apa dipamerkan? Karena banyak yang begitu. Kadang-kadang Instagram dibuat nih untuk tahu di mana nih level gue gitu, as a citizen gitu misalkan. Oke. Iya kan? Iya. Ya, why you choose to always down to earth gitu, ketimbang untuk memamerkan keberhasilan itu. Gitu. Iya, karena ya menurut saya gunanya itu untuk apa? Jadi ya sometimes kadang-kadang kita untuk menunjukkan keberhasilan kita karena bisa membuat orang terinspirasi, betul kan? Jadi it's kalau misalnya memang kita menunjukkan sesuatu yang baik dan membuat orang terinspirasi itu bagus. Tapi pada akhirnya yang membuat orang itu bisa bukan hanya terinspirasi ya, tapi melakukan sesuatu yang baik dalam hidupnya kan bukan apa yang kita tunjukkan kan, tapi kerendahan hati itu menurut saya akan lebih relate. Karena ketika kita sudah dikasih kesempatan dan dikasih tempat, ya gunakan itu sebaik-baiknya. Karena kalau misalnya kita nggak gunakan dengan baik, nanti hal itu juga pasti akan diambil lagi kan oleh yang memberikan kesempatan untuk kepada Tuhan. Gitu. Jadi saya nggak suka memamerkan kesedihan, kesulitan karena ya buat apa juga, ya termasuk juga memamerkan kekayaan. Jadi yang namanya pamer itu nggak bagus, guys. Karena ada banyak cara untuk memotivasi orang daripada hanya sekedar memamerkan. Makanya nih ya, subscribernya banyak banget dan luar biasa banget. Karena orang haus ya akan yang namanya ilmu-ilmu kehidupan ya, karena nggak ada di sekolahan, guys. Nah, dari Sarah Kim Lero, wah keren banget nih Mbak Vena. Pertanyaanku simpel aja. Apa tips sukses yang basic versi Mbak Mary supaya masing-masing orang tidak selalu mengeluh untuk kehidupan sekarang ini? Paling basic. Paling basic ini aku selalu bilang, dream big, start small, move consistently. Jadi harus selalu berani bermimpi besar.
kamu maunya apa? 5 tahun mendatang tuh mau seperti apa? Mau memiliki apa? 10 tahun ke depan tuh mau memiliki apa? Mau seperti apa? To be able to have that clarity. Berani bermimpi besar, tapi mulainya dari hal yang kecil, sederhana gitu. Dan jangan pernah mengecilkan pekerjaan apapun yang hidup berikan ke kamu. Jangan pernah mengecilkan kesempatan apapun yang hidup berikan ke kamu. Ketika pertama kali saya mulai, mimpi saya juga besar. Mbak Vena, saya pengen bayar hutang, saya pengen kebebasan finansial sebelum usia 30, saya pengen jadi jutawan, miliarder. Mimpinya besar. Tapi saya tahu keadaan saya, mulainya apa yang saya bisa lakukan? Ya saya hanya bisa waktu itu nyari kerjaan, jadi pelayan restoran, bagian brosur, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin upahnya harian. Cuma itu yang saya bisa lakukan. Tapi ya saya mulai dari situ gitu, dan saya bertekun pada prosesnya. Tadi saya bilang move consistently. Pada akhirnya ada yang paling penting adalah kita harus bergerak. Kalau hidup ini sungguh-sungguh berarti, ya berarti kamu harus memperjuangkannya. Dan cara untuk memperjuangkan, ya berarti dengan bergerak, dengan move, gitu. Jadi itu sih yang saya bisa bagikan berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri. Bukti nyata bahwa kerja keras, niat, dan usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Betul, karena proses itu justru disitulah kepuasannya, benar nggak? Betul. Ya kalau yang namanya nanti mau jadi apa, itu semua Allah yang ngatur. Iya. Tapi paling nggak usaha dulu ya guys, kalau cuma tidur ya gimana mau dapat sukses. Kalau kita aja nggak bergerak, kita aja nggak nabur benih. Move nih, ada lagi dari Elzia 20. Mau tanya nih, gimana caranya atau strategi yang harus kita lakukan agar mampu memotivasi diri, mengutamakan perasaan dan kepentingan kita dengan tidak selalu memprioritaskan kepentingan orang lain. Karena sudah terlanjur punya sifat selalu ingin mementingkan orang lain, berbuat empati dan bersosial atau tidak tegaan melihat orang susah, sehingga kondisi ini membuat lupa bahwa kita sendiri sudah nggak berdaya, yang sesungguhnya juga butuh bantuan. Panjang ya, dia lagi curhat nih kayaknya. Ya supaya itulah bisa membagi untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga bisa tetap empati kali maksudnya seperti itu. Ya menurut saya yang dilakukan sudah baik ya. Maksudnya ketika kamu memikirkan orang lain dan bahkan mengutamakan kepentingan orang lain, itu sesuatu yang mulia gitu. Tapi balik lagi ya, lagi-lagi apapun yang kita lakukan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi yang ada adalah yang tepat. Yang paling penting adalah outputnya baik atau enggak. Jadi ini bukan benar salah, karena kalau kita benar salah itu pasti akan ada perdebatan nih. Cara ini benar, cara ini salah gitu. Tapi baik atau tidak, yang dihasilkan baik atau tidak gitu. Nah kalau membantu orang lain itu hasilnya baik, bagus, lakukanlah. Tapi kalau membantu orang itu membuat kamu menjadi manusia yang tidak baik, artinya jadi berkeluh kesah gitu kan, jadi capek, terus di rumah jadi marah-marah gitu kan, jadi uring-uringan, capek sendiri ya kan. Nah berarti kan aware nih, berarti kan kok jadi nggak baik ya. Nah apa nih yang tidak baik gitu kan, apakah pasti ada bagiannya, apakah mungkin terlalu capek kah, atau mungkin sebenarnya ikhlas kah, tujuannya sebenarnya untuk apa gitu. Nah jadi ketika sesuatu itu hasilnya baik, lanjutkan. Tapi ketika sesuatu yang kita lakukan itu hasilnya menjadi tidak baik dan menimbulkan perasaan tidak baik, berarti mungkin waktunya untuk kita pause sejenak, introspeksi, dan cari tahu yang mana dalam prosesnya yang salah atau kurang tepat, dan perbaiki gitu. Tapi ya, aku tuh ngelihat Mary Riana tuh ya, emang itu kayaknya ada bakat ya jadi motivator ya. Sadarnya tuh kapan gitu kan, udah jadi pengusaha nih. Nah kan terakhir nih baru orang melihat karena kesuksesan itu. Tapi kan nggak semua orang pengusaha sukses itu bisa ngomong. Nggak semua punya public speaking yang bagus gitu. Banyak orang juga dulu susah gitu. Tapi pada saat ngomong in front of public gitu, bingung, ini kan ngomong kayaknya udah kayak Google berjalan ya guys. Berjalan. Kalimatnya tidak menggurui, iya kan? Kalimatnya ini kalau ikut Putri Indonesia menang loh guys. Karena bahasanya diplomasi. Putri Indonesia. Ya itu gimana? Maksudnya menyadari bahwa ternyata gue bisa loh memotivasi orang gitu kan? Nggak semua orang bisa public speaking yang bagus. Gitu. Kan orang ngeliatnya sekarang yang sudah bertahun-tahun, berapa ribu jam terbang yang mungkin sudah saya lakukan. Tapi kan every master was once a disaster.
Kalau diurut balik, kapan pertama kali benih untuk ingin menjadi seorang motivational speaker itu tertanam di dalam hati saya, berarti itu harus kita kembali lagi ke tahun 2008. Berarti berapa tahun? 16, berapa tahun tuh berarti ya? Pokoknya lama lah ya, 14 tahun yang lalu gitu. Jadi 2008 itu sebenarnya keadaan finansial saya sudah sangat baik, Mbak Vena. Dapat $1 juta di usia 20 tahun, udah bisa bayar hutang. Sedangkan di Singapura waktu itu juga sangat dihargai lah, dapat penghargaan dari Menteri Singapura, punya kantor. Pokoknya Tuhan sungguh-sungguh memberikan banyak hal dalam hidup saya. Gitu. Tapi ada satu momen di mana saya ngerasa bahwa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum berhasil dibandingkan pada saat itu ketika saya sudah berhasil dan sudah punya segalanya. Gitu. Dan saya mulai restless itu kayak ada saat-saat dimana saya mempertanyakan sebenarnya hidup itu untuk apa sih gitu kan, bahagia itu apa sih gitu. Dan disitulah sebenarnya rasa curiosity itu yang membuat saya mencari tahu tentang purpose hidup, tentang passion, tentang bahwa setiap hari ketika saya masih bangun dan masih ada di dunia ini, berarti saya masih ada tugas yang harus saya jalani, yang belum selesai gitu. It's not game over yet. Dan saya ingin mencari tahu gitu sebenarnya apa sih bakat saya, Tuhan taruh saya di situ untuk apa gitu. Nah jadi dalam proses itulah singkatnya 2 tahun akhirnya saya menemukan my passion, saya menemukan talenta saya, dan saya menemukan dan menyadari bahwa ternyata my pain has a purpose. Kesulitan yang saya lalui dalam hidup saya itu punya tujuannya. Nah, kebetulan di saat yang sama, di saat itu karena ya saya berhasil di Singapura, banyak institusi atau pemerintah itu mengundang saya. Jadi kan karena dapat award, akhirnya diundang. Jadi ini justru debutnya tuh di Singapura malah. Oh, di Singapura. Jadi motivator di Singapura, guys. Oh my god. Iya, jadi waktu itu mulai dapat undangan kan, biasanya kita dapat penghargaan, akhirnya di-sharing, diundang. Apalagi waktu itu juga banyak dapat kesempatan lah gitu. Jadi keynote speech gitu. Saat itu saya bukan orang yang pinter, tahu banyak bisnis, teori, segala macam. Saya juga, aduh mau ngomong apa ya, gitu. Tapi yang saya ingin bagikan ya udah cerita tentang pengalaman saya aja deh, gitu. Oh dulu saya merantau, saya begini prosesnya, dan ternyata ketika saya menceritakan pengalaman hidup saya, mereka justru lebih appreciate, mereka lebih relate, karena itu sesuatu yang genuine, sesuatu yang real, original banget. Betul. Nah jadi dari situ akhirnya saya mulai, dan at the same time saya ngerasa bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna gitu, bukan hanya sekedar bisnis saja. Nah jadi di saat yang bersamaan itulah akhirnya mulai banyak kesempatan dan saya mulai menekuni dan akhirnya menjadikan ini salah satu purpose hidup saya. Jadi kalau dari jam terbang ya dari awalnya mungkin ngomongnya belepotan, tapi karena yang diceritakan adalah pengalaman hidup, jadi nggak mungkin lupa dan nggak mungkin bohong ya. Iya, nggak perlu tertata kan, betul, nggak perlu tertata, nggak perlu dihafalin gitu. Jadi berawal dari situ akhirnya ya seiringnya berjalannya waktu ya, kalau saya ingin berdampak berarti saya bisa melakukannya dengan excellent. Betul. Karena kita juga nggak bisa, saya mau berdampak tapi asal nggak peduli, ya enggak. Karena saya tahu itu sesuatu yang ingin saya lakukan, ya jadi saya juga mengasah dan terus memperbaiki supaya message-nya lebih tersampaikan, supaya ceritanya nggak terlalu ngalor ngidul. Nah, jadi ya dari situ sih akhirnya bisa sampai hari ini. Jadi guys, alhamdulillah hari ini aku banyak banget ya mendapatkan pencerahan. Menjadi orang baik itu bukan satu-satunya modal, tapi itu prinsip. Jadi kalau buat aku, Mary Riana pantas lah jadi motivator yang one of the best ya di Indonesia, dan kita bangga punya Mary Riana karena sebelum dia jadi motivator dia sudah eksis di Singapura. Jadi buat kalian guys, mulai saat ini habis nonton Vena Melinda Channel, merenung ya, kemudian punya mimpi besar dulu, kemudian mulai besok nggak ada tuh yang namanya males-males ya, bikin hashtag rajin selalu dan move ya. Move ya. Oke, thank you banget. Thank you. Aduh, aku tuh agak beban loh Mbak Vena kalau dibilang motivator, karena itu kan profesi yang orang tempelkan ke saya. Tapi you did it, dan I ini just want to share. ya, tapi itulah aku bilang bahwa nggak semua orang punya talent seperti itu, terutama public speaking. Jadi teruskan perjuanganmu, Mary Riana. I'm so proud of you. Ini buat perempuan-perempuan ya. Mary Riana perlu regenerasi. Jadi buat kalian
Setelah dengar conversation kita, langsung bikin list ya apa-apa aja yang merupakan kemampuan diri kita, benar nggak? Betul. Kasih dong Betul. ya kata-kata motivasi yang belum ada di Google dan lain sebagainya. Yang baru. Untuk siapa nih? Untuk kita semua yang nonton juga nih, termasuk kameramen. Oh. Yang terbaru kan, kalau aku lihat banyak banget tuh udah kata-kata yang terbaru tuh. Yang terbaru. Terakhir nih aku Oke. pengen dengar apa nih? Yang terbaru. Yang terbaru ini baru beberapa hari yang lalu sebenarnya. Oke. Jadi sebuah komentar yang saya kasih kepada staf saya. Oke. Ya, jadi intinya ada sebuah kejadian lah. Terus saya bilang sebenarnya bukan hidup kamu yang tidak berat, tapi kamunya aja udah lebih kuat. Wih, keren. Thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.